Lo ngerasa hampa, kosong, linglung. Meskipun tiap hari lo masih bangun pagi, masih balas chat, masih kerja, masih scroll aplikasi yang itu-itu aja. Tapi di balik semua itu, hidup lo rasanya kayak peribahasa, hidup segan mati gak mau. Lo gak mati, tapi juga gak hidup. Gak enak banget rasanya. Sekelibat lo membayangkan kebahagiaan yang lo mau di masa depan, yang lo pikir gak akan pernah jadi kenyataan. Dan lu langsung shutdown mimpi itu. Karena lu tahu betapa sakit dan kecewanya, karena itu mungkin gak akan pernah bisa lu capai. Orang kalau udah gak ada harapan untuk masa depan, seringkali orang itu kayak lagi jalan ke kuburannya sendiri. Lagi menggali kuburan yang sebenarnya adalah keputusan sepihak, karena akumulatif penderitaan yang lu pikir gak akan ada solusinya. Please, I've been there many times. Gue ngerti banget rasanya. Kayak pengen mati. Karena hopeless dan ngerasa orang juga gak ada yang bisa bantu dan ngertiin lo. Kehampaan yang nyedot lo ke jurang tanpa dasar atau bottomless void. Dari luar lo tampak oke, tapi dalamnya orang gak ada yang tahu. Ada jurang yang sangat dalam antara jiwa sejati lo dan peran lo sebagai manusia. Bener-bener dua dunia yang berbeda. Tiap bangun pagi rasanya kayak ngulang cerita horor yang sama. Dan lo gak bisa cerita ini ke orang lain karena takut dianggap gak waras. Padahal lo adalah orang yang paling eling dan waras karena lo bisa ngeliat dan hidup di dua dunia yang beda. Semuanya terasa salah. Dan gilanya ketika lo jelasin ke orang lain, orang cuma bisa kasih nasihat yang gak relate atau gak perlu. Kayak lo tuh cuma burn out aja atau lo butuh liburan. Padahal sebenarnya bukan itu. Ini adalah hal-hal yang sangat krusial dan intim antara lo dan diri lo. Dan ini bukan karena ada yang salah sama lo. Tapi ini bagian dari perjalanan evolusi kesadaran manusia. Gue tahu lo takut menghadapi realita kebenaran yang lo hindari. Takut kalau ternyata realita yang lo jalanin udah gak selaras dan lo takut untuk mulai lagi dari nol tanpa support. And yes, itu sangat nakutin. Dan mungkin lo udah tahu itu semua diam-diam. Tapi lo abaikan karena lo takut. Mungkin ini gak akan berhasil karena pengalaman lo nyoba banyak hal dan belum ada yang berhasil dan lo takut merasa kayak jadi the biggest failure ever. Jadi, daripada menghadapi kekecewaan itu lagi, ya lo balik ke hidup pakai cara yang lama. Lo balik lagi ke penjara yang lama. Lo bangun rutinitas biar bisa kabur dari diri sendiri. Lo ngobrol tapi gak pernah dalam-dalam banget. Lo bangun persona diri lo yang kelihatan oke dari luar tapi kosong di dalam. Dan selalu ada suara hati kecil yang ngebisikin lo supaya lo mau kembali pulang ke kebenaran lo. Lu kehilangan kemampuan buat benar-benar ngerasain perasaan lu yang sebenarnya. Lu lupa caranya untuk bisa benar-benar hadir di saat ini, di badan lu sendiri. Untuk ngerasa connect sama apa yang lu lakuin dan untuk merasakan semua sel-sel dalam tubuh lu yang bersukacita melakukan tugasnya. Tapi koneksi ini butuh kejujuran brutal. Jujur itu gak nyaman, apalagi lu udah terbiasa menghindar. Dan pas lu berhenti pura-pura, semua yang lu tekan mulai muncul ke permukaan lagi. Mimpi lama balik lagi. Kecewa yang gak pernah lu omongin datang lagi. Dan kebenaran yang lu tahu tapi lu takut hadapin. Capek gak sih jadi hantu di hidup lu sendiri? Bagian tersulit dari connect sama diri sendiri adalah kepercayaan kalau lu masih pantas buat nerima cinta dari diri lu sendiri. Karena kalau lu udah terlalu lama mengabaikan diri, lu mulai mikir lu udah kehilangan hak buat ngebenerin semuanya. Lu bilang, udah telat lah, gue emang kayak gini. Tapi itu cuma keputusan egois lo buat lagi-lagi menghindari diri lo. That's okay kok. Ini adalah bagian dari perjalanan ego manusia. Yuk kita mulai lagi. Gak ada kata terlambat. Jiwa sejati lo selalu nungguin lo kok. They are longing for you. Tapi mulainya dari mana? Simple. Mulai dari lo duduk diam sama diri lo. To just be with everything that you are right here right now. Pelan-pelan lo hadir lagi untuk diri lo yang lo cinta. Tanyain deh ke diri lo, apa yang bikin lo hidup? Apa yang bikin mata lo nyala? Apa yang bikin membuat lo merasakan joy? Can you feel it all inside you? Meskipun sedikit? Can you feel the spark? Can you feel the love? Can you feel the hope and the dream? Apa yang lo suka lakuin meski lo gak dibayar? Dan kadang-kadang pikiran negatif akan muncul lagi. Setan lama akan ngegoda lo untuk kembali ke neraka yang lama and just be aware. Biarin aja dia lewat. Lu cukup sadari aja kalau dia ada di sana dan lu gak tertarik lagi sama racunnya. Setan-setan pikiran lu itu akan terus menggoda lu. Dan disinilah lu harus melatih otot mental lu, layaknya olahraga di gym.
Lu kuatin otot keelingan dan kewarasan lo, supaya kalau setan itu muncul, lu akan stay cool. Ini gak gampang, gue pun seringkali lupa dan lengah. Tapi ya namanya juga manusia, pasti kadang kita kembali lagi ke lembah kegelapan itu. Tapi disinilah letak kekuatan lo. Kalau lu bisa ngatasin ini, percaya deh, lu akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan apapun. Karena musuh terbesar lo adalah bagian diri lo sendiri yang belum lo sentuh, yang akhirnya termanifestasi menjadi suara-suara neraka yang membuat lo kecil dan mati. Ini adalah perjalanan yang panjang. Gak ada yang instan. Yang instan itu cuma Indomie. Hal yang tersulit di dunia adalah untuk hadir utuh bersama diri lo dan segala perasaan yang muncul di saat ini tanpa berusaha mengubahnya, menilainya, menjustifikasinya, menganalisanya. Karena kita terbiasa untuk problem solving. Kita terbiasa untuk cepat-cepat ngubah yang gak enak. Karena semua yang gak enak itu kadang cuma pengen dilihat dan diresapi seutuhnya. Seringkali ketika kita hadir utuh, solusi yang terbaik akan muncul sendiri. So, ini adalah perjalanan intimasi setiap manusia. The road less traveled. Jalan ini butuh keberanian untuk menghadapi setan-setan dalam diri lo. Semakin sering dilatih, lo akan mulai nyaman dengan kesendirian lo. Lo akan mulai ngerasain ada energi yang memercik dalam nadi lo. Dan lo sadar, lo gak lagi isi setiap momen dengan keramaian atau pencapaian. Sunyi yang dulu lo takutin sekarang malah berasa kayak rumah. Lo duduk bareng diri lo bukan untuk ngehakimin atau ngebenerin, tapi buat hadir seutuhnya. Dan itu akan kerasa aneh dan mungkin gak nyaman banget, karena lo gak terbiasa mencicipi rasa makanan baru ini. Tapi makin lo duduk bareng diri lo tanpa buru-buru ngebenerin apa-apa, intuisi lo mulai hidup lagi. Lo tahu apa yang lo pengen dan apa yang layak atau tidak layak lo terima. Lo juga akan lebih cepat sadar kalau lo bohong ke diri lo sendiri. You will feel it in your gut and you will feel sick if you lie. Jiwa sejati lo gak minta lo sukses atau dikagumi. Jiwa lo cuma pengen lo pulang. Bukan ke versi diri lo yang sempurna, tapi ke diri lo yang asli, yang udah nungguin lo selama ini, di balik semua kebisingan, di balik semua perang batin dan kepura-puraan. Dan rasanya tuh kayak pulang ke pelukan Sang Pencipta. Rasa hangat, aman, dan nyaman yang sebenarnya selalu tersedia dalam hati lo ketika lo stop berperang melawan diri lo dan bisiknya dunia. Lo merasa kayak terlahir kembali, fresh, dan merasa ada kekuatan, keberanian, dan kreativitas baru. Meskipun masa lalu tetap ada, tapi itu menjadi gak signifikan karena lo tahu hidup itu selalu memberikan pelajaran terbaik untuk lo. Gimana cara taunya? Ya karena sekarang lo lagi mengalami transformasi yang indah ini. Rasanya memang seperti kayak mati atas ego-ego lama lo, mati atas persona palsu, mati atas struktur lama yang mengekang. Lo kembali lagi ke diri lo, status demi status, melewati hal-hal kecil, perlahan dalam kesunyian dan nyata. Ini bukan performa panggung, ini messy and chaotic, ini personal dan unik. Ini universe lo yang baru. Kalau lo mau izinkan dia untuk hadir. Stop ngumpet yuk, stop lari, stop menganalisa, dan stop khianatin diri lo. Semua jawaban yang lo pengen ada di saat ini jika lo mau benar-benar hadir utuh dan melepas semua resistance lo. Tapi lu harus menjalan di your own dark night of the soul. Lu harus berani menghadapi the unknown. Karena memang itulah hidup yang sebenarnya dan nyata. You will never know, but somehow deep inside you will know. Your soul is guiding you if you let them. Duduklah dengan semua kegelapanmu. Terimalah dia apa adanya dan kegelapan itu akan menuntutmu ke titik terang dan damai. You got this. You are safe.